Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita belajar tematik 4I, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Salah satu energi yang paling banyak dibutuhkan saat ini adalah listrik. Untuk menghasilkan listrik yang memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia, dibutuhkan sumber energi pembangkit yang memadai. Sumber energi tersebut harus berlimpah. Nah, termasuk sumber daya alam terbarukan, murah, dan ramah lingkungan. Sumber energi yang memiliki kriteria tersebut adalah air. Indonesia memiliki banyak sungai yang tersebar di seluruh pulau. Aliran air pada sungai dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut PLTA termasuk teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, karena Indonesia memiliki banyak sungai, maka banyak PLTA yang dapat dibangun sehingga kebutuhan listrik untuk rakyat dapat tercukupi. Berikut adalah jenis-jenis PLTA. Yang pertama, PLTA tipe terusan aliran sungai. PLTA jenis ini memanfaatkan aliran sungai secara alami untuk menghasilkan energi listrik. Keuntungan dari PLTA jenis ini, biaya konstruksi yang murah dan sederhana. Nah, PLTA jenis ini cocok dibangun pada sungai-sungai besar di Indonesia dengan lokasi yang masih terisolasi dan bertujuan untuk mendapatkan sumber energi listrik ramah lingkungan dalam waktu singkat. Yang kedua, ada PLTA dengan kolam pengatur. PLTA jenis ini menggunakan bendungan yang melintang di tengah sungai dengan tujuan menaikkan permukaan air di bagian hulu agar dapat membangkitkan energi potensial yang lebih besar. Yang ketiga, ada PLTA dengan waduk. PLTA jenis ini membutuhkan waduk yang dapat menampung air dalam jumlah besar sehingga kapasitas pembangkitan energi listrik juga menjadi besar. PLTA jenis ini sesuai untuk daerah dengan curah hujan sedikit. Yang terakhir ada PLTA pompa generator. PLTA jenis ini membutuhkan 2 kolam pengatur. Lingkungan merupakan suatu hal yang ada di sekitar kehidupan manusia dengan keberadaan secara langsung dan tidak langsung. Suatu lingkungan hidup memiliki unsur yang keberadaannya saling memiliki keterkaitan. Yang pertama, ada unsur sosial, yaitu suatu hal yang diciptakan manusia dan di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan, seperti keyakinan, norma, gagasan, nilai, serta perilaku kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang bersosialisasi. Yang kedua, ada unsur fisik yang terdiri dari benda mati seperti udara, angin, air, dan cahaya. Nah, dan yang terakhir ada unsur hayati yang terdiri dari semua jenis makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, dengan semua unsur yang dimiliki,
Lingkungan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti lingkungan sebagai tempat bertahan hidup, lingkungan sebagai tempat bersosialisasi, lingkungan sebagai tempat mata pencaharian, lingkungan sebagai tempat rekreasi, lingkungan sebagai sarana edukasi, dan yang terakhir lingkungan sebagai sumber kebudayaan. Ada beberapa kewajiban manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Yang kedua, melakukan reboisasi. Yang ketiga, membangun rumah atau gedung yang ramah lingkungan. Yang keempat, menggunakan energi alternatif. Dan yang terakhir adalah menanam tanaman di sekitar tempat tinggal. Selain kewajiban, ada juga hak manusia yang didapat dari lingkungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menikmati lingkungan segar, sehat, dan nyaman. Yang kedua, memperoleh air bersih. Yang ketiga, mengolah tumbuhan dan hewan untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani dan nabati. Yang keempat, memperoleh lahan sebagai tempat mendirikan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah bebas dari pencemaran lingkungan. Nah, lingkungan telah memberikan semua hal untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tetapi, tanpa kebijaksanaan manusia, lingkungan akan rusak. Maka dari itu, untuk menjaga lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sampah dapat dibedakan menjadi dua. Ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah barang yang sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.